Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Tidak terasa nih, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan bab terakhir, yaitu mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Baik, sekarang kita mulai bahas ya. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Darah pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama kehidupan manusia. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah. Darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Secara normal, lebih dari 99% sel-sel darah tersusun atas sel darah merah atau eritrosit, dan sisanya tersusun oleh sel darah putih atau leukosit dan juga keping darah atau trombosit. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat tersebut tersusun atas protein dan zat-zat yang lain. Protein-protein yang terlarut dalam plasma antara lain albumin, fibrinogen, dan globulin yang sering disebut sebagai protein plasma. Berikut kita bahas mengenai elemen seluler darah atau sel-sel darah. Elemen seluler darah yang pertama adalah sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit. Eritrosit tidak memiliki inti sel, dan warna merah pada eritrosit disebabkan karena adanya hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen di dalam tubuh. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Namun, selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk di dalam hati dan limpa. Sel darah merah hanya berusia sekitar 100-120 hari. Sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan limpa. Selanjutnya, di dalam hati, hemoglobin akan dirombak, kemudian dijadikan bilirubin atau pigmen empedu. Elemen seluler darah selanjutnya yaitu adalah sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit. Leukosit ini memiliki inti sel, dan fungsi utama dari sel darah putih ini yaitu sebagai antibodi atau melawan kuman atau juga bibit penyakit. Elemen seluler darah yang berikutnya yaitu keping darah atau yang disebut dengan trombosit. Trombosit ini bentuknya beraneka ragam, ada yang bulat, oval, dan juga memanjang. Trombosit tidak memiliki inti sel, dan trombosit ini berperan penting dalam pembekuan darah. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengeringnya luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah dengan sel darah pembeku. Berikut ini adalah mekanisme pembekuan darah. Saat pembuluh darah terluka atau terpotong, darah akan keluar. Trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim ini akan mengubah protrombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K di dalam darah. Selanjutnya, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin inilah yang akan menjaring sel-sel darah, sehingga luka akan tertutup dan darah tidak akan menetes lagi.
Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi atau yang disebut dengan arteri dan juga pembuluh balik atau yang disebut dengan vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Coba kalian perhatikan baik-baik perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik berikut ini. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Organ jantung pada manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, lalu serambi kiri, kemudian ada bilik kanan dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh sebuah katup berfungsi agar darah yang telah masuk ke bilik tidak kembali ke serambi. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor atau darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih atau darah yang kaya dengan oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor atau darah yang kaya CO2 dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung CO2 dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan, dan juga merupakan peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini merupakan skema peredaran darah besar. Bilik kiri yang mengandung darah yang kaya dengan oksigen memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh darah aorta, kemudian melewati pembuluh arteri menuju tubuh bagian bawah dan bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran udara dari oksigen menjadi karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya dengan karbon dioksida akan kembali ke jantung melalui pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini adalah skema peredaran darah kecil. Bilik kanan mengandung darah yang kaya dengan karbon dioksida memompa darah menuju paru-paru dengan melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran udara antara karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian darah yang kaya dengan oksigen akan kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Berikut ini adalah penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Jantung koroner terjadi karena arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Kondisi ini tercipta sebab arteri koronaria tersumbat oleh lemak. Penyakit yang kedua adalah stroke. Stroke terjadi karena kematian pada jaringan di otak sebab kurangnya asupan oksigen ke otak. Kondisi ini tercipta karena pembuluh darah
darah di otak tersumbat oleh lemak atau salah satu pembuluh darah pecah. Penyakit berikutnya adalah varises. Varises ini terjadi karena pembuluh darah balik atau vena mengalami pelebaran atau terpuntir. Penyakit berikutnya adalah anemia. Anemia ini adalah gangguan karena kekurangan hemoglobin di dalam sel darah merah. Anemia terjadi karena kekurangan zat besi, terganggunya produksi eritrosit, dan terjadi pendarahan yang hebat. Kemudian ada hipertensi. Hipertensi ini adalah tekanan darah tinggi, terjadi karena tekanan darah di atas 120/80. Penyebabnya adalah kegemukan, pengerasan pembuluh darah, kurang olahraga, stres, dan mengkonsumsi alkohol. Penyakit yang terakhir adalah hipotensi. Hipotensi ini adalah tekanan darah rendah, terjadi karena tekanan darah kurang dari 120/80. Penderita hipotensi sering pusing, cepat lelah, keringat dingin, pucat, dan mata berkunang-kunang. Nah, itu dia penjelasan dari Ibu mengenai materi bab terakhir, yaitu mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Semoga apa yang Ibu jelaskan di video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sehat selalu dan tetap semangat untuk berprogres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.